Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datika dari SE23B. Di sini saya akan mempresentasikan struktur data mengenai struktur data tree, graph, dan juga hash. Mengenal struktur data tree. Struktur data tree adalah jenis struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung dalam sebuah hierarki atau struktur berhierarki. Tree memiliki node khusus yang disebut sebagai lot atau akar, yang setiap node lainnya dapat memiliki satu atau lebih node anak atau children, kecuali node leaf, daun yang tidak memiliki arah. Hubungan antar node dalam tree memiliki area yang terdefinisi. Setiap node, kecuali root, terhubung ke suatu parent atau mungkin memiliki satu atau lebih children. Ini berarti traversal penelusuran dalam tree memiliki area yang jelas dari root ke bagian daun. Data tree tidak memiliki siklus atau artinya tidak mungkin untuk kembali ke node awal melalui serangan edge kecuali tree tidak memenuhi syarat untuk menjadi tree sejati. Nah, data tree digunakan untuk representasi hierarki data. Umumnya digunakan untuk representasi hierarki data, seperti struktur file dalam sistem operasi, struktur organisasi dalam perusahaan, atau representasi hubungan parent-children dalam hierarki data. Nah, komponen-komponen utama dalam struktur data tree. Yang pertama yaitu ada node atau simpul. Setiap node dalam tree memiliki satu atau lebih nilai data atau informasi yang disimpan dalamnya. Node tree terdiri dari dua jenis utama yaitu root atau akar yang merupakan simpul paling atas dalam tree dan tidak memiliki orang tua, serta node internal yang memiliki orang tua atau satu atau lebih anak. Dalam tree menghubungkan parent induk dengan anak. Di sini root sebagai akar. Root adalah simpul paling atas dari tree yang merupakan satu-satunya simpul yang tidak memiliki orang tua atau parent. Children atau anak ya. Children adalah simpul yang langsung berhubungan dengan induk. Sebuah node bisa memiliki satu atau lebih child tergantung pada jenis tree dan struktur hierarkinya. Parent atau induk. Parent adalah simpul yang memiliki satu atau lebih anak yang hanya root yang tidak memiliki parent. Karena ini merupakan simpul teratas dalam hierarki tree. Nah, ada daun. Daun adalah simpul yang tidak memiliki anak, yaitu simpul yang berada di ujung paling bawah dari tree. Nah, leaf seringkali merepresentasikan data atau informasi dalam konteks aplikasi yang menggunakan tree. Oke. Root di sini adalah node teratas dalam tree. Ini adalah akarnya dari binary tree. Lalu tarik ke kiri, ke bawah sini. Ini ada left child dan right child, atau bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ini adalah anak-anak langsung dari root akar ini sendiri. Setiap node dalam binary tree dapat memiliki paling banyak dua anak atau satu di kiri dan satu lagi di kanan. Nah, kita tarik dari sisi kiri ini ke bagian sini. Ada left grandchild dan juga left right child. Ini adalah anak-anak dari left child ini. Mereka adalah cucu dari node root. Setelah itu, kita tarik ke sebelah kanan yang paling kiri ini. Mereka adalah anak-anak dari bagian kanan. Mereka juga cucu dari root ini. Oke. Jadi, jika di traversal binary
pre-ordernya yaitu dari atas akar sini kita tarik ke kiri, lalu kita ke bawah, kiri paling bawah, lalu kita ke kanan. Kita tarik ke kanan, lalu kita tarik lagi ke atas, ke sini. Jadi, kiri, habiskan dulu, lalu kanan, pindah ke atas kanan, lalu ke kiri bagian kanan, lalu kanan. Yang terakhir adalah ini. Nah, kalau kita gunakan in order, jadi dari kiri mulanya, berarti dari sini, terus kita tarik ke sini, simpul, akar, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke atas, habis dari root, kita ke sini, lalu kita ke atas, lalu ke bawah lagi. Nanti kita mulainya di kiri, simpul, terus ke bawah, terus kita ke atas, terus kita ke bawah, bagian kanan paling bawah, paling kiri, terus kita ke atas, simpul, lalu ke bawah. Oke. Nah, di sini ada studi kasus sistem manajemen folder pada komputer. Nah, dalam sistem operasi komputer, folder dan file disusun dalam bentuk hierarki. Folder utama yaitu root dapat memiliki beberapa subfolder dan setiap subfolder ini dapat memiliki file dan subfolder lain di dalamnya. Ini adalah struktur pohon tree yang memudahkan penggunaan untuk mengatur, mencari, dan mengelola file mereka. Nah, di sini rootnya folder yaitu root utama, folder utama. Misalnya ini adalah rootnya. Dan setiap folder atau file dalam sistem, yaitu childnya, ini anak-anaknya. Nah, terus jika kita transversal ke dalam pre-order, jadi kita mulainya dari atas sini, lalu kita ke folder file, lalu kita ke application 1, terus ke application 2, lalu kita pindah ke users. Di dalam user ini ada 2, lalu kita tarik ke user 1, lalu kita tarik ke dokumen. Setelah itu, kita tarik ke file 1 ini, lalu ke kiri, ke kanan, maaf. Setelah itu kita ke foto ini, bagian foto, picture, lalu kita ke foto 1, lalu ke foto 2. Setelah itu yang terakhir yaitu kita pindah ke user 2 ini. Setelah di sini kita pindah ke kanan, ke Windows. Ke Windows kita pindah ke kiri, lalu kanan. Ya. Jadi dari sini ke sini, ke sini, kanan. Bisa ke kanan kita ke kanan sebagian sebelah sini, user, lalu ke bawah, ke kiri lagi, sambung ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, kita pindah ke kanan, lalu ke atas, lalu pindah ke kanan, ke kiri, dan ke kanan lagi. Oke, untuk in order, karena ini urutan traversal yang tidak relevan untuk tree non-binary seperti ini ya. Nah, oke lanjut. Selanjutnya,
yaitu mengenai struktur data graf. Struktur data graf adalah representasi dari kumpulan objek yang saling berhubungan disebut dot atau simpul. Melalui hubungan tersebut, X atau sisi graf digunakan untuk memodelkan berbagai jenis relasi antara entitas di berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, sains, sosial, biologi, dan lainnya. Nah, dalam graf, arah hubungan antar node bisa satu arah atau dua arah. Eh, Maksudnya, satu arah yaitu tergantung pada jenis graf yang digunakan. Hal ini menciptakan fleksibilitas dalam mempresentasikan hubungan antar entitas tanpa keharusan mengikuti arah tertentu. Nah, graf bisa memiliki siklus. Ya, tergantung pada bagaimana node-node terhubung satu sama lain. Graf dengan siklus tersebut, sementara yang tidak memiliki siklus disebut siklus graf. Oke, selanjutnya itu digunakan untuk memodelkan berbagai jenis relasi atau antar entitas. Nah, graf ini digunakan untuk memodelkan berbagai jenis relasi antar entitas seperti jaringan sosial di mana individu adalah node dan hubungan pertama adalah jaringan komputer grafik, jalan atau root, dan berbagai aplikasi lain di mana hubungan antar entitas tidak memiliki struktur hierarkis yang jelas. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus ya, sama dalam sistem manajemen folder pada komputer. Nah, sini terdapat simpul seperti yang tadi ya. Nah, root ini adalah simpul akar dari struktur folder, mempresentasikan direktor utama atau drive utama dalam komputer. Nah, folder A kita pindah ke kiri sebelah sini ke bawah, dan folder B ada di kanan ini. Merupakan simpul ini mempresentasikan folder utama di dalam root. Lalu kita ada ini ya, subfolder A1 dan subfolder B2 dan B1. Subfolder di dalam masing-masing folder A dan folder B. Di sini ya, ada subfolder lagi. Lalu file root. Di sini ada file root dan file A1.1, file A1 merupakan simpul daun yang mempresentasikan file di dalam folder atau subfolder ini. Oke, untuk penjelasannya di sini jadi kita habiskan dulu di folder ini paling kiri dari root folder A, subfolder A1, file A.1. Nah, navigasi antar folder untuk berpindah dari file A1.1 ini ke folder B.1 ini harus kembali ke root. Seperti penjelasan tadi ya, kalau ini bisa kembali ke awal. Dari root atau simpul yang lebih tinggi seperti folder A, lalu masuk ke folder B, di sini ya. Dari sini ke sini. Kemudian kita pindah ke subfolder B2 ini. Lalu ke file B1. Selanjutnya kita akhiri dengan file B1.1. Ini yang paling terakhir. Oke. Selanjutnya itu struktur data hasing. Struktur data hash merupakan struktur data hash merujuk pada cara penyimpanan dan
mengorganisasikan data menggunakan teknik hashing. Teknik ini memanfaatkan fungsi hash untuk mengonversi kunci atau kunci pencarian biasanya berupa string atau bilangan menjadi indeks yang mengarah langsung ke lokasi di mana data disimpan atau diakses dalam memori atau penyimpanan. Nah, fungsi hash adalah inti dari struktur data hash. Fungsi hash adalah inti dari struktur data hash. Ini mengambil input biasanya kunci pencarian dan mengambil nilai hash yang merupakan indeks atau alamat langsung ke lokasi di mana data disimpan dalam tabel hash. Di sini ada tabelnya. Digunakan untuk menyimpan data. Tabel hash adalah array atau struktur data yang digunakan untuk menyimpan data. Indeks dari array ini dihasilkan menggunakan fungsi hash. Setiap posisi atau slot dalam tabel hash dapat menampung satu atau lebih entry data tergantung pada implementasi. Jika terjadi kolisi dua kunci menghasilkan nilai hash yang sama, ada berbagai teknik untuk menangani kolisi ini seperti Shiny menggunakan list untuk menyimpan data dengan nilai hash yang sama, atau open addressing mencari posisi kosong lain dalam tabel. Jadi ini adalah tabel hashing dari studi kasus sistem manajemen folder pada komputer. Nah, ini bagian graph dan ini bagian trik. Oke, referensi. Ini adalah referensi yang saya ambil. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.